Selamat datang para penjelajah mitos, bersiaplah untuk menyelami keajaiban dan kekuatan dari dunia dewa-dewa Olympus. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like video ini. Peradaban Yunani kuno terkenal dengan mitologinya yang kaya, yang mencakup jajaran dewa dan dewi yang kuat dan menarik. Dewa-dewa ini memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan, nilai-nilai, dan praktik budaya Yunani kuno. Zeus adalah raja para dewa. Zeus, penguasa gunung Olympus yang perkasa, dipuja sebagai dewa tertinggi dalam mitologi Yunani. Dikenal sebagai dewa langit dan guntur, Zeus menggunakan petir yang kuat sebagai senjata pilihannya. Kekuasaannya meliputi para dewa dan manusia, dan keputusan-keputusannya membentuk jalannya pengetahuan Yunani kuno. Hera adalah dewi pernikahan. Hera, ratu para dewa dan istri Zeus, memimpin pernikahan, wanita, dan persalinan. Komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap perkawinan dan keluarga menjadikannya simbol pengabdian dan persatuan. Namun, sifat dendamnya terhadap perselingkuhan Zeus sering menyebabkan peristiwa yang penuh gejolak dalam mitologi Yunani. Poseidon adalah dewa laut. Poseidon, dewa laut dan gempa bumi yang menggelora, memerintah lautan dengan trisulanya yang perkasa. Sifatnya yang bergejolak mencerminkan aspek laut yang tidak dapat diprediksi dan dahsyat, dan pengaruhnya meluas hingga ke pelaut, gempa bumi, dan kuda. Demeter adalah dewi panen. Demeter, dewi panen yang mengasuh, dipuja karena perannya dalam mengolah kekayaan bumi. Kaitannya dengan pertanian dan kesuburan menggarisbawahi pentingnya hal ini dalam masyarakat Yunani kuno, di mana hasil panen memiliki nilai budaya dan makanan yang sangat besar. Athena adalah dewi kebijaksanaan dan peperangan. Athena, dewi kebijaksanaan dan peperangan strategis yang tangguh, mewujudkan kecerdasan dan kehebatan taktis. Nasihat strategis dan keberaniannya dalam pertempuran menjadikannya sosok yang dihormati di antara para dewa dan manusia, melambangkan keutamaan kebijaksanaan dan keberanian. Apollo adalah dewa musik, penyembuhan, dan nubuat. Apollo, dewa musik, penyembuhan, dan ramalan yang memiliki banyak segi, melambangkan ekspresi artistik dan wawasan ilahi. Sifat gandanya sebagai penyembuh dan pertanda kenabian menggarisbawahi pengaruhnya dalam bidang kedokteran, musik, dan pandangan jauh ke depan. Artemis adalah dewi perburuan dan alam liar. Artemis, dewi perburuan dan hutan belantara yang mandiri, melambangkan keindahan alam liar dan kehebatan sang pemburu. Perlindungannya yang kuat terhadap satwa liar dan perannya sebagai penjaga perempuan muda memperkuat statusnya sebagai dewa yang dihormati. Ares adalah dewa perang. Ares dewa perang yang tangguh, melambangkan sifat konflik yang brutal dan kacau. Kecakapan bela diri dan keganasannya yang pantang menyerah dalam pertempuran menjadikannya kekuatan yang tangguh di medan perang, menimbulkan rasa hormat dan ketakutan di antara para pejuang. Afrodite adalah dewi cinta dan kecantikan. Afrodite, dewi cinta dan kecantikan yang mempesona, memikat hati para dewa dan manusia dengan daya tariknya yang tak tertahankan. Pengaruhnya meluas ke masalah cinta, hasrat, dan kecantikan, membentuk permadani romantis dalam mitologi Yunani. Hephaestus adalah dewa api dan penempaan. Hephaestus, dewa api dan menempa yang terampil, menunjukkan keahlian dan kecerdikan. Penguasaannya terhadap metalurgi dan keterampilan artisanal menjadikannya sosok yang dihormati di bidang kreasi dan industri. Hermes adalah utusan para dewa. Hermes, utusan para dewa yang cepat dan licik, melintasi batas antara dunia fana dan gunung Olympus dengan kelincahan yang tak tertandingi. Perannya sebagai pemberita dan pemandu menggarisbawahi pentingnya memfasilitasi komunikasi dan perjalanan. Dionysus adalah dewa anggur dan perayaan. Dionysus, dewa anggur dan pesta yang penuh semangat, mewujudkan semangat pesta pora yang menggembirakan dan membebaskan. Pengaruhnya meluas ke bidang pembuatan anggur, teater, dan perayaan yang meriah, membentuk lanskap budaya Yunani kuno. Hades adalah dewa dunia bawah. Hades, dewa dunia bawah yang penuh teka-teki, memerintah dunia orang mati dengan kehadiran yang khidmat dan pantang menyerah. Wilayah kekuasaannya mencakup kehidupan setelah kematian dan roh orang yang telah meninggal,
menjadikannya sosok yang ditakuti dan dihormati. Persephone adalah ratu dunia bawah. Persephone, ratu dunia bawah yang anggun, memegang peran penting dalam siklus hidup dan mati. Kaitannya dengan perubahan musim dan siklus kelahiran kembali menggarisbawahi pentingnya sebagai simbol transformasi dan pembaruan. Hestia adalah dewi perapian dan rumah. Hestia, dewi perapian dan rumah yang tenang, melambangkan kehangatan dan stabilitas kehidupan rumah tangga. Kehadirannya dalam rumah tangga dan perannya dalam pertemuan komunal menjadikannya sosok yang disayangi di hati orang Yunani kuno. Eros adalah dewa cinta dan gairah. Eros, dewa cinta dan gairah yang nakal, menjalin benang hasrat dan kasih sayang di antara para dewa dan manusia. Pengaruhnya meluas hingga ke masalah keterikatan romantis dan hubungan emosional, membentuk permadani cinta dalam mitologi Yunani. Pan adalah dewa alam dan alam liar. Pan, dewa alam pedesaan dan alam liar, melambangkan aspek liar dan primal dari alam. Kehadirannya di alam liar dan pergaulannya dengan para penggembala serta musik pedesaan menggarisbawahi pentingnya dirinya dalam kehidupan pedesaan. Nike adalah dewi kemenangan. Nike, dewi kemenangan yang penuh kemenangan, melambangkan semangat kemenangan dan prestasi yang meluap-luap. Kehadirannya di dunia pertandingan atletik dan persaingan memperkuat statusnya sebagai sosok kesuksesan dan kejayaan yang dihormati. Helios adalah dewa matahari. Helios, dewa matahari yang bersinar, menerangi dunia dengan kereta surgawinya, membawa cahaya dan kehangatan ke bumi. Perjalanan sehari-harinya melintasi langit, menggarisbawahi perannya sebagai simbol vitalitas dan pencerahan dalam mitologi Yunani. Para dewa dan dewi Yunani, dengan wilayah kekuasaan mereka yang beragam dan narasi yang menawan, terus memikat imajinasi dan menginspirasi kekaguman sepanjang sejarah. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan melintasi keajaiban dan kekuatan mitologi Yunani. Semoga cerita-cerita tentang dewa-dewi Olympus telah menginspirasi dan menghibur Anda. Mari kita terus menjaga keajaiban mitos ini hidup dalam hati dan pikiran kita. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Tetaplah menjelajahi dan merayakan keindahan mitologi Yunani.